Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman kelas 5 Syafi'i yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang semangat pagi ini. Ya, untuk hari ini teman-teman Ustaz akan menjelaskan tentang materi kita tema 3. Ya, judulnya makanan sehat ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema 3 makanan sehat. Oh iya, tak ulangi dulu ya teman-teman ya. Untuk kelas 5 ini kita tuh sebenarnya ada 9 tema. 5 tema di semester 1 dan 4 tema di semester 2. Dan ini kita akan belajar tema 3 ya. Muatan pelajarannya untuk hari ini IPA, Bahasa Indonesia dan SPDP, maaf ya. Oke teman-teman, kita masuk ke tema dulu ya. Tema 3, subtema 1. Pembelajarannya tentang Bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Oke teman-teman, Ustaz mau menjelaskan tentang IPA dulu. Ya, kalau kemarin kita di tema 1, tema 2 itu sudah membahas kalau tema 1 tentang organ gerak pada hewan dan manusia ya kan. Ada organ gerak aktif dan organ gerak pasif, yaitu otot untuk organ gerak aktif dan organ gerak pasifnya yaitu tulang. Terus untuk di tema 2 kita belajar tentang pernafasan ya toh. Pernafasan pada hewan dan manusia itu beda-beda. Ada yang bernapas menggunakan paru-paru, ada yang bernapas menggunakan insang, ada yang bernapas menggunakan trakea dan sebagainya. Ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita akan belajar di kelas 5 ini untuk tema 3 kita akan belajar tentang mengenal organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ya, organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Organ pencernaan pada hewan itu beda dengan manusia teman-teman ya, karena keunikan dari hewan itu beda-beda. Ada yang dia mempunyai organ-organ yang sama, ada yang berbeda juga. Dan juga hewan yang dia itu pemamah biak. Pemamah biak itu berarti dia itu mengunyah atau memamah makanannya itu 2 kali, seperti itu ada. Contohnya kayak sapi gitu ya. Terus kemudian kambing, kerbau gitu. Nah, coba kalau teman-teman punya kambing atau kerbau atau sapi ya kan, cuma teman-teman perhatikan ya, waktu dia makan pertama kali dia akan mengunyah makanan itu masuk ke dalam mulutnya, dikunyah, ditelan seperti itu. Nah, setelah kenyang dia akan berhenti kemudian duduk, atau misalnya bahasa Jawanya dekem ya toh. Tetapi ketika duduknya itu dia nggak berhenti, dia sambil mengunyah makanannya gitu kan. Sudah tidak ada lagi makanan yang dimasukkan ke mulutnya, tetapi dia mengunyah gitu kan. Mengunyah. Kenapa? Karena makanan dari dalam tubuhnya itu dia keluarkan lagi ya toh. Dia keluarkan lagi kemudian dia kunyah lagi masuk ke mulutnya. Ini kalau ada gambarannya, ini dilihat halaman 6 buku LKS teman-teman. Ini. Jadi kalau kita lihat ya di gambar ini ya teman-teman ya, makanan itu ya kan dari mulutnya ini pertama dikunyah di sini ya, di mulutnya sapi, kemudian masuk kerongkongan gitu kan ya kan, masuk kerongkongan, dan kemudian masuk ke sini ya, omasum atau perut kitab ini, dan perut jala atau retikulum, dan kemudian perut masam abomasum ya kan. Nah ini masuk dulu ya, tapi ke sini dulu ya, ke rumen dulu. Dia makanan itu masuk ke rumen sini, ditampung ke sini kan. Nah setelah dari rumen ini, ketika sapi itu sudah tidak lagi memakan makanan, dia itu sedang posisi duduk atau posisi dekem misalnya gitu kan, dia sambil mengunyah-ngunyah. Nah makanan yang ada di rumen tadi dikeluarkan lagi, metu meneh, keluar lagi ke mulut lagi. Di mulut ini dikunyah lagi, jadi pengunyahnya 2 kali.
Setelah mengunyah itu kemudian dimasukkan ke sini, ya ini, ke perut kita atau omasum ini, perut jala dan oberlasum sini. Dari sini kemudian masuk ke usus besar. Usus besar diserap sari-sari makanannya, kemudian ke usus halus dan kemudian keluar seperti itu ya. Nah, jadi sapi atau kambing itu adalah hewan yang sangat unik dalam mencerna makanannya. Hewan tersebut adalah hewan ruminasia ya. Ruminasia itu apa? Hewan mamalia yang biasa memamah 2 kali ya, di makanannya dikunyah 2 kali ya, dikunyah 2 kali. Pertama waktu dia makan makanan gitu toh, makan gitu dikunyah dari mulut masuk ke rumen. Nah, masuk ke rumen sini. Ya, bisa kemudian waktu dia istirahat gitu sambil dia tiduran, dari rumen ini dikeluarkan lagi, ditokke meneh ya, kembali ke mulut lagi, di mulut dikunyah lagi. Saya ini dikunyah kemudian masuk ke sini, ke obemasum ini ya, omasum kemudian retikulum sama obemasum. Nah di sini masuk ke sini kemudian ke usus besar, usus halus, kemudian keluar lewat ini, lewat pembuangan kotoran atau bisa dibilang anus itu ya teman-teman ya. Nah contoh hewan ruminasia ya contohnya adalah kayak sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang seperti itu. Itu unta juga termasuk ya teman-teman ya. Bahkan unta itu unik juga. Unta itu bahkan punya kantong untuk menyimpan air. Nah, karena di daerah asalnya, di daerah Jazirah Arab sana atau daerah padang pasir sana, unta ini akan minum sangat banyak ya, sehingga untuk persediaan dia perjalanan jauh seperti itu. Makanya di padang pasir sana atau di daerah gurun di Arab sana kebanyakan hewan unta pada waktu itu zaman Rasulullah juga sama. Yang digunakan untuk perjalanan jauh Rasulullah dulu waktu zaman Rasulullah berdagang itu hewan-hewan apa? Unta. Karena apa? Hewan unta itu dia memiliki kantung penyimpanan air dalam tubuhnya seperti itu ya. Seperti itu. Itu mengenai pelajaran kita, mengenai pelajaran IPA ya. Dilihat itu halaman 5 dan 7 ya. Di situ mengenai organ pencernaan hewan